Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Kali ini kita akan membahas teori dan juga penjelasan dari series terbaru Netflix, yaitu Alice in Borderland. このイカれたゲームが何なのか。元の世界に帰れるかもしれない。 Series ini diadaptasi dari komik manga Jepang dengan judul yang sama. Di season pertamanya, Alice in Borderland menceritakan tentang sebuah insiden misterius yang membuat sebagian besar warga Tokyo menghilang. Sementara itu, sisa warga lainnya dipaksa untuk melakukan permainan kematian. Dan bila berhasil menyelesaikan game, hidup mereka akan diperpanjang sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Alice in Borderland sukses besar membuat kita penasaran. Perjuangan Arisu dan teman-temannya pun dilanjutkan di season 2. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah series Alice in Borderland season 2 ini akan berlanjut atau selesai sampai di sini saja? Di sini gue bakalan menjelaskan beberapa opini dan teori menarik dari series Alice in Borderland season 2. Buat kalian yang belum nonton, gue sarankan untuk skip video ini dulu karena di konten ini akan mengandung banyak spoiler. Pastikan kalian tonton sampai habis dulu agar tidak ada informasi yang tertinggal. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Sebelum masuk ke pembahasan, gue akan ceritakan sedikit alur filmnya terlebih dahulu. Alice in Borderland season 2 kini sudah bisa ditonton di Netflix. Melanjutkan kisah di season 1, di sini kita diperlihatkan perjuangan Arisu dan Usagi untuk mengalahkan kartu wajah agar bisa mengungkapkan misteri di balik dunia yang mereka tempati sekarang. Arisu pun berhasil mengalahkan beberapa kartu wajah dengan bantuan teman-temannya yang tersisa, dan di episode terakhir musuh mereka adalah Mira yang merupakan mantan dari petinggi Beach. Karena permainan terakhir merupakan kartu Queens of Hearts, Arisu hampir saja mengalami kekalahan. Untungnya, Usagi terus mensupport Arisu hingga berhasil menyelesaikan game. Semua peserta yang tersisa pun diberi pilihan untuk menetap sebagai warga Borderland atau kembali ke dunia nyata. Dan tentu saja, Arisu dan kawan-kawan memilih untuk kembali ke dunia nyata. Akhirnya mereka pun berhasil kembali ke dunia nyata, dan di sini terungkap semua apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata semua yang telah terjadi pada Arisu dan kawan-kawan adalah pengalaman di ambang hidup dan mati karena meteor jatuh. Arisu sempat dinyatakan meninggal hanya dalam waktu 1 menit. Tapi pada akhirnya semua peserta yang berhasil selamat dari Borderland perlahan mulai sadar. Tapi sayangnya mereka semua lupa dengan yang terjadi di dunia Borderland, termasuk ingatan Arisu dan Usagi. Lalu di detik-detik akhir dari series ini memperlihatkan satu buah kartu yang tersisa di atas meja, yaitu kartu Joker. Nah, sekarang kita bakalan membahas tentang ending dan penjelasan beberapa plot yang ada di series Alice in Borderland. Yang pertama, arti sebenarnya dari judul Alice in Borderland. Akhirnya kita semua telah mendapatkan penjelasan atau maksud dari judul Alice in Borderland. Film Alice in Borderland dibuat oleh seorang mangaka yang bernama Haro Aso. Komik buatannya ini terinspirasi dari novel klasik yaitu Alice Adventure in Wonderland. Dari film Alice Adventure in Wonderland, tokoh utamanya bernama Alice yang kalau dibaca oleh orang Jepang menjadi Arisu. Setahu gue emang kebanyakan orang Jepang agak susah membaca huruf L sehingga pelafalannya menjadi Arisu. Untuk Borderland sendiri, kalau kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia artinya adalah tanah perbatasan yang mengisyaratkan perbatasan antara hidup dan mati. Bisa kita simpulkan kalau sebenarnya Arisu dan semua orang yang terkena meteor masuk ke dalam zona perbatasan antara hidup dan mati. Dunia Borderland merupakan jalan menuju kematian yang sesungguhnya sebelum masuk ke surga atau neraka. Hanya orang-orang yang memiliki tekad kuat untuk hiduplah yang bisa kembali ke dunia nyata.
Lalu musuh terakhir Arisu adalah Mira atau Ratu Hati, yang merupakan referensi dari karya asli Alice in Wonderland yang dimana antagonis utamanya juga The Queen of Hearts. Dan kenapa musuh terakhir Arisu harus Queen of Hearts? Karena Heart yang bisa kita artikan sebagai jantung adalah tujuan akhir dari permainan di dunia Borderland. Apakah jantung itu masih sanggup berdetak atau berhenti? Pembahasan selanjutnya yaitu cerita sebenarnya di balik rekaman video. Saat scene Arisu menemukan beberapa kelompok lain yang sudah dibantai, Arisu menemukan rekaman video yang cukup membingungkan. Dalam video tersebut, ada seorang wanita misterius yang mengaku kalau dia ingat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sayangnya, sebelum wanita tersebut menceritakan, dia sudah lebih dulu terbunuh oleh Raja Skop. Nah, menurut kalian, kira-kira apa sebenarnya yang dia ingin ceritakan atau ingatan apa yang dia ingin jelaskan? Menurut opini gue, sebenarnya dia ingin menjelaskan kalau yang dilihat semua orang itu bukanlah kembang api, tapi sebuah meteor. Semua orang yang pergi ke Borderland ingat kalau mereka melihat kembang api tersebut sebelum masuk dunia Borderland, termasuk Arisu dan kawan-kawan. Wanita tersebut mengatakan kalau dia pernah melakukan operasi otak. Nah, kemungkinan sebelumnya dia pernah masuk dunia Borderland saat berada di ambang kematian di tengah operasi atau mengalami koma. Atau gara-gara operasi itu juga dia memiliki ingatan kuat sehingga sesaat sebelum ditabrak meteor dia masih bisa ingat apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia juga tahu bahwa dunia Borderland merupakan perbatasan antara hidup dan mati. Mungkin kalian pernah mendengar cerita beberapa orang yang pernah mengalami mati suri. Kebanyakan pengalaman mati suri tiap orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan pernah terbangun ke dunia lain atau dibawa ke dunia asing yang tak pernah dikenal. Tapi karena suatu hal mereka berhasil selamat dan masih mengingat apa yang mereka lihat saat mengalami mati suri. Ketiga, adanya orang-orang yang disebut dengan warga Borderland. Mungkin dari kalian sadar kalau tiap orang memiliki waktu masuk yang berbeda-beda. Bahkan kita melihat beberapa orang yang dikatakan sebagai warga yang ternyata sudah ada lebih dulu di sana sebelum Arisu dan kawan-kawan. Dunia Borderland hanyalah sebatas dari wilayah yang terkena dampak dari meteor. Karena itulah pemandangan yang dilihat Anne hanya pegunungan tinggi di pinggiran kotanya. Dan orang-orang yang menjadi korban meteor berubah menjadi player karena mengalami kejadian di tempat yang sama. Adanya perbedaan waktu saat memasuki wilayah Borderland dikarenakan kematian yang dialami para korban memiliki jeda yang berbeda-beda juga. Walau hanya beberapa detik di dunia nyata, di dunia Borderland akan sangat terasa lama. Kalau berdasarkan manganya, 1 detik di dunia nyata sama dengan 1 hari di dunia Borderland. Sedangkan Arisu sempat dinyatakan meninggal tapi hanya dalam waktu 1 menit atau 60 detik. Itu artinya Arisu sudah berada di dunia Borderland selama 60 hari. Sedangkan para warga merupakan korban yang paling dekat dengan meteor jatuh. Walau hanya selisih 15 detik di dunia nyata, untuk di Borderland sudah berjalan 15 hari. Jadi kesimpulannya, semakin jauh dari radius jatuhnya meteor, semakin lama pula memasuki dunia Borderland. Korban yang paling mendekat dengan kejatuhan meteor merupakan orang yang lebih dulu masuk ke Borderland, dan orang-orang yang disebut sebagai warga merupakan korban terdekat dari meteor. Keempat, semua yang terjadi di dunia Borderland tak lebih dari mimpinya Arisu. Setelah mengetahui endingnya, sekarang bisa kita simpulkan ada 3 jenis status kematian di Borderland. Pertama, orang yang mati di dunia Borderland statusnya menjadi mati dalam arti sebenarnya. Kedua, orang-orang yang memilih menjadi warga kemungkinan besar masih dalam keadaan sekarat atau setidaknya koma di kehidupan nyata. Sedangkan yang ketiga, orang-orang yang menolak menjadi warga berhasil hidup kembali ke dunia, tapi efeknya mereka melupakan semua yang terjadi di dunia Borderland. Tapi Arisu sendiri dikatakan sempat meninggal 1 menit.
tapi berhasil hidup kembali. Menurut para ahli saraf yang mendalami bidang sains, mengartikan hal tersebut sebagai near-death experience atau yang lebih kita kenal dengan istilah mati suri. Dari beberapa artikel yang gue baca, saat menjelang kematian, otak manusia akan mengalami gangguan di bagian korteks dan berefek pada gangguan dopamin. Dopamin sendiri adalah salah satu zat kimia di otak yang berperan mempengaruhi emosi, gerakan, sensasi kesenangan, dan rasa sakit. Nah, bisa saja saat Arisu dinyatakan meninggal, otak Arisu mensimulasikan semua kejadian yang ada di dunia Borderland. Karena basicnya Arisu adalah seorang gamer, dia seolah-olah melihat dunia yang diatur game. Sebelum mati, Arisu sempat digendong oleh Karube. Arisu tak sengaja memperhatikan sekelilingnya dan menjadikan momen tersebut sebagai ingatan terakhirnya. Secara tak sadar, seluruh peserta di Borderland adalah orang-orang terakhir yang dia temui saat di Shibuya, termasuk teman-temannya. Dan semuanya menjadi lebih masuk akal kenapa tidak ada satupun yang mengingat tentang dunia Borderland, karena semua yang kita lihat dari awal hanyalah mimpi di otaknya Arisu. Lalu, arti dari kartu Joker. Di detik-detik akhir, kita diperlihatkan tumpukan kartu yang ditiup angin dan hanya menyisakan kartu Joker. Munculnya kartu Joker itu sendiri mempunyai banyak arti tergantung dari kita para penonton mau mengartikannya dari sudut pandang apa. Bagi gue sendiri, arti kartu Joker tersebut sebagai tanda bahwa dunia nyata adalah ujian hidup dan permainan kematian yang sebenarnya, di mana dunia nyata kita sangat sulit untuk hidup karena dipenuhi dengan kemunafikan, kebohongan, dan ketidakadilan. Sedangkan dari sisi film, kartu Joker merupakan tanda bahwa dia berhasil menyelesaikan permainan karena saat bermain di Borderland, orang-orang yang berhasil menyelesaikan game mendapatkan kartu di setiap akhir game. Karena perjuangan Arisu dan kawan-kawan, kartu Joker tersebut muncul sebagai tanda mereka telah mengalahkan semua ke-52 kartu. Mereka yang berhasil menang tetap memilih balik ke dunia nyata. Itu karena mereka semua mulai memahami arti hidup yang sebenarnya. Terakhir, kelanjutan Alice in Borderland di season 3. Banyak yang beranggapan bahwa Alice in Borderland berakhir di season 2 ini. Jujur gue berharap series ini tetap berlanjut karena dari plot cerita, permainan yang unik, dan lain-lain membuat film ini terasa berbeda sendiri. Ditambah lagi, efek CGI-nya tergolong sangat bagus untuk sebuah series. Dan gue berharap ada season ketiga karena dalam manganya sendiri, Alice in Borderland memiliki 2 spin-off. Yang pertama ada Alice in Borderroot, yang kedua Alice in Borderland Red 3. Di plot cerita Alice in Borderland Red 3, si Arisu dan Usagi telah menikah dan memiliki seorang anak. Singkat cerita, karena suatu kejadian si Arisu balik masuk ke Borderland lagi. Atau pihak Netflix akan mengambil plot cerita dari Alice in Borderroot yang dimana tokoh utamanya berganti menjadi seorang wanita yang bernama Kina. Dan nantinya Kina akan bertemu dengan 12 orang pemegang kartu wajah. Ya, berharap saja semoga ada kelanjutannya di season 3 nanti. Itulah tadi beberapa opini dan teori dari series Alice in Borderland. Di season 2 ini gue lebih merasa series ini lebih meaningful dan menggali lebih dalam tentang apa arti kehidupan itu sendiri. Nikmati hidup layaknya bermain game, karena selalu ada kalah dan menang, dan jangan lupa juga syukuri hal-hal kecil. Walaupun keadaan susah, tapi kita tetap harus bisa menikmati hidup dengan tertawa. Bahkan orang jahat pun masih bisa diberi kesempatan untuk memilih kembali dan memulai dari nol. Artinya apapun kesalahan kita, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ya, mungkin itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ternyata ada yang salah ucap atau informasi yang salah. Konten ini tak lebih dari hanya sekedar hiburan. Kalau mau ada yang menambahkan atau memiliki pendapat sendiri, bisa kalian share di kolom komentar. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.